Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bitahiyatul Islam. Tahiyatu fiha salam. Tahiyatun mubarakun min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatuna wa salamuna ala nabiyil karim khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa imamil mursalin ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ashabihi wa qarabatih wa ahli baitih wa ummatih ila yaumiddin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sadaqal qailin man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis barokah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang diturunkan di dalamnya banyak ketenangan, kemudian Allah muliakan di tengah-tengah majelis yang para malaikat insyaallah. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masuk ke bab kelima daripada hadis Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang merupakan hadis yang banyak dibicarakan, dan hadis ini merupakan hadis penting daripada kaidah-kaidah syariat, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini dalam hadis yang kelima, begitupun hadis yang semisalnya, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, dan seterusnya, merupakan kaidah-kaidah syariat yang harus kita ketengahkan, ya, kita letakkan pada tempatnya supaya kaum muslimin itu tidak jatuh daripada salah satu dari dua perkara, ya. Yang perkara pertama yaitu tentang orang-orang yang terlalu keras, ya, atau artinya terlalu tidak memboleh-bolehkan dalam satu perkara. Ya, ini tidak boleh, itu tidak boleh, padahal perkara tersebut bukan perkara tauqifi, perkara yang sudah thawabit, yang sudah tegas masalahnya. Begitupun hadis ini, ya, menegaskan supaya kaum muslimin juga tidak terlalu meremeh-remehkan suatu ibadah, sehingga apa-apa boleh, ya, apa-apa boleh, apa-apa bisa, sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan kita diminta untuk tawasud atau berada di tengah-tengah, ya, tidak termasuk golongan yang suka tidak memboleh-bolehkan atau golongan yang cenderung memboleh-bolehkan sesuatu, ya, supaya perkara ini, ya, dalam syariat, dalam hukuman tatanan kita itu memiliki kejelasan yang baku, ya. Sebagian orang itu terlalu tidak memboleh-bolehkan, sehingga apa yang sebenarnya boleh menjadi tidak boleh karena sikapnya tersebut, ya. Pun sebagian orang ada yang terlalu melampaui boleh-bolehkan sehingga menabrak apa yang sebenarnya tidak boleh, ya. Kita kaum muslimin dituntut oleh Allah Ta'ala, ya, untuk berada di pertengahan dalam perselisihan, dalam bersyariat, ya. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertengahan, yaitu umat yang tidak keras syariatnya dan juga tidak terlalu lembek dalam bersyariat, tidak terlalu keras dalam bersikap dan tidak lembek atau lemah dalam bersikap. Artinya perkara ini merupakan perkara yang sangat penting, ya, sehingga kita kaum muslimin itu dianjurkan, ya, untuk berada di pertengahan dari bab ini. Nanti akan kita bahas, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana hadis ini merupakan hadis yang sangat penting daripada kaidah syariat, dan ada beberapa hadis dalam riwayat lain, ya, dari jalur yang lain, yaitu jalur Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan imam yang lain yang kalimatnya ini kurang lebih sama. Begitupun hadis yang lain jalurnya berbeda, sehingga hadis ini dikatakan hadis yang cukup kuat atau qawi, dan termasuk hadis jajaran hadis yang sahih, ya, yang tidak perlu kita ragukan apakah hadis ini dhaif, lemah, yang hanya bisa dipakai untuk fadhail amal, atau hadis ini hadis yang kuat, hadis yang sahih. Tentu hadis ini hadis yang sahih, yang kaidah syariat yang berpusar di dalamnya, ya, berpusar di dalam kaidah ini.
Kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Ummul Mukminin, nama kunyahnya Ummu Abdillah, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya, beliau berkata. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah taala, perlu kita garis bawahi bahwasanya ibunda kita Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma merupakan ummahatul mukminin, salah satu ummahatul mukminin yang tidak memiliki anak, ya, yang tidak memiliki anak, tetapi disunahkan dalam kaidah syariat itu, dalam istilah nama kunyah, nama panggilan, yaitu merujuk, ya, kepada salah satu anak atau keponakan, atau hanya sekedar nama panggilan yang dia sukai, ya. Maka sebagian ulama menurut Al-Imam Al-Bahiki rahimahullah taala, Ummu Abdillah ini julukan untuk ibunda kita Aisyah, ya, Ummu Abdillah, beliau tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, tetapi beliau memiliki keponakan yang bernama Abdullah, ya, bin Zubair, ya. Dan riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Abdullah ini adalah laqab daripada yang disukai oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga ummahatul kita, ya, salah satu ummahatul mukminin Ummul Mukminah Aisyah radhiyallahu taala anha ini menggunakan kata Ummu Abdullah, yaitu ibunya Abdullah, ya. Kemudian dalam riwayat Abu Ya'la dikatakan dalam musnadnya bahwasanya Ummu Abdullah ini merujuk kepada kaum muslimin, ya. Jadi setiap kuluna adalah Abdullah, setiap kita adalah hamba Allah. Maka ibunda kita menginginkan bahwasanya kita adalah anak-anaknya daripada ummahatul mukminin, dan beliau adalah ibunya orang-orang beriman, ibunya hamba-hamba Allah taala. Beliau meriwayatkan bahwasanya qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perkara fi amrina, dalam urusan agama kami, dalam urusan syariat ini, ma laysa minhu, yang tidak ada asal muasalnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ruahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati Muslim, sedangkan dalam riwayat jalur Muslim dalam sahihnya dikatakan bahwasanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang enggak ada urusannya atau asal muasalnya dalam agama ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita dengarkan syarah Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Bila menegaskan bahwasanya dimaksud hadis ini mardud atau raddun adalah tertolak, ya. Fihi dalil anal ibadah, itu adalah sebuah dalil dari beberapa ibadah seperti mandi dan wudu, ya, puasa dan sholat, apabila dilakukan fihi ala khilafi syar'i, yang berbeda dari tuntunan syariat, ya. Artinya misalnya kita wudu, ya, awalnya itu niat, kemudian yang wajib itu langsung basuh wajah, ya. Rukun wudu itu ada 6, ya. Kemudian ternyata kita melakukan perkara di luar tertib wudu, ya. Misalnya di awal setelah niat basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian membasuh kaki dan tertib dan melakukan sunnah-sunnah di antaranya. Ternyata kita melakukan sebaliknya atau berkurang, ya. Misalnya habis niat langsung nyelupin kepala gitu, ya, atau langsung basuh kaki, maka itu termasuk bid'ah, ya, termasuk perkara yang mardud, yang ibadah wudunya dalam kacamata syariat itu ditolak. Artinya ketika wudu ini tidak sah, maka sholat itu pun tidak sah, ya. Dan ibadah yang berkaitan dengan wudu maka hukumnya tidak sah. Begitu dalam as-shalah, dalam perkara sholat, ya. Dalam perkara sholat yang awalnya dimulai dengan niyah dan takbiratul ihram, ya. Kemudian kita mulakan bahwa sholat itu mulai sujud, langsung sujud gitu, langsung ruku, ya, tanpa ada diawali al-fatihah dan seterusnya, maka ini mardud, ya, tertolak amalan seseorang. Al-Imam rahimahullah taala dalam syarah sahih Muslim mengatakan bahwasanya al-bid'ah, ya, huwa ma'ihdatsu fi
amrina hadza ya walaysa ma yu'raf fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan bid'ah itu dinamakan bid'ah itu adalah sebuah perkara dalam urusan agama yang berkaitan dengan urusan agama yang terjadi sekarang pada zaman kita ya, yang terjadi zaman kita, tetapi belum terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu adalah bid'ah ya. Jadi bid'ah adalah perkara yang baru yang terjadi sekarang ya. Berarti kalau terjadi sekarang tidak terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Dalam syarah tersebut Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian sahabat melakukan inovasi, maka itu masuk perkara bid'ah ya. Karena bid'ah fi amrina hadza ya. Pada syariat ini yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dipahami menurut Syafi'iyah, termasuk imam kita Imam Nawawi yang pendapatnya mu'tamad yang bisa diambil, maksud dari fi amrina hadza adalah perkara syariat yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada sebuah perkara ya yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah ya, kemudian Rasulullah SAW wafat, terjadi pada zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai zaman sekarang, maka itu namanya bid'ah ya, itu namanya bid'ah. Bedanya ulama Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Manawi dan yang lainnya membagi bid'ah itu menjadi dua. Al-bid'atu ula al-hasanah wal bid'atu tsani madmumah. Termasuk dari asarnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dalam sebuah athar dikatakan bahwasanya wa innal bid'ah idza ma khilafi fihi syar'i fa huwa madmumah. Bid'ah itu kalau berbeda dari tuntunan syariat maka namanya madmumah ya, yang tertolak. Tertolak artinya semua hal baru ya yang dia buruk dalam syariat, dia melanggar syariat ya, sholat yang harusnya zuhur 4 rakaat jadi 8 rakaat, maka dia madmumah, maka itu tercela ya. Dhammah fahuwa madmuman fi amalihi, yaitu jelek dalam kacamata syariat ya. Sedangkan wa amma ma yuwafiqu fi syariah fahuwa hasanah, sedangkan yang menguatkan syariat, tidak khilaf, tidak menyelisih syariat, perkara baru yang tidak menyelisih syariat, kemudian baik menurut syariat bahkan mendukung syariat itu, maka dia adalah hasanah, maka dia adalah baik. Semisal yang baik itu kalau seseorang ya, dalam Syafi'iyah dikatakan bahwasanya ketika seseorang itu sulit dalam niat, dia melafadzkan niat ketika sholat, melafadzkan niat ketika wudu dengan niat untuk yusa'idu qalbahu bitalaffudzi niat, untuk membantu menolong hatinya untuk melafadzkan niat, fahuwal hasanah, maka itu adalah baik ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah taala, ini merupakan perkara yang banyak perdebatan di sini ya, baik itu dalam hadis yang lain ya, sebagian yang menolak bid'ah hasanah itu mengatakan kalimat kullun itu mujmal ya, keseluruhan. Artinya kullu bid'atin dolalah, semua perkara yang baru itu adalah dolal, adalah sesat, maka tidak ada perkara bid'ah yang hasanah. Sebagian ulama menafsirkan kembali ya, dalam Syafi'iyah dalam Qutbul Al-Bari ya, bilafti wa huwa kullun ma fihi al-mujmal walakin al-kullun takhsisun ala takhsis, dan seterusnya. Sebagian mengatakan dalam hadis yang lain kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah perkara dalam syariat itu adalah sesat. Kullun di situ adalah ijmal ya, kata orang yang menolak perkara bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang madmumah. Sebagian dalam yang lain Syafi'iyah dalam athar ya mengatakan bahwasanya kulun itu bukan bermakna ijmal ya, kompleks, keseluruhan, tetapi kulun itu kadang takhsisun ala takhsis ya, dia pengkhususan terhadap sesuatu ya. Banyak dalam kasus, contohnya kita lihat bahwasanya dalam Al-Qur'an misalnya Allah Ta'ala berfirman
Mana dalam Quran surah Al-Kahfi, kullu safinatin ghasba, ketika Nabi Khidir melubangi kapal, ya, kemudian beliau memberikan alasan bahwa semua kapal yang melewati perairan tersebut maka akan dirampas oleh raja. Maka para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya kulun di situ hanyalah kapal yang lewat di sekitar perairan, bukan semua kapal yang ada di bumi. Ini membuktikan bahwasanya kulun itu bermakna bukanlah ijmal, bukanlah keseluruhan. Maka hadis dalam riwayat yang lain, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, yang bermakna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, semua perkara baru itu adalah sesat dan semua sesat adalah di neraka, tidaklah bermakna bahwa kulun itu semuanya yang baru, tetapi semua yang baru yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman sekalian dirahmati Allah taala, sebelum kita bahas ke lebih lanjut, kita perlu ketengahkan ternyata dalam riwayat yang lain, dalam Al-Um dikatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi bid'ah itu menjadi 5, ya. Membagi bid'ah menjadi 5. Yang pertama, bid'atu wajibun, bid'ah yang hukumnya wajib. Ya, semisal pembukuan mushaf Al-Qur'an, ya. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, memerintahkan beberapa sahabat untuk menuliskan Al-Qur'an, ya, dengan atas prakarsa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini perkara yang tidak dikenal oleh Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW, tetapi dikerjakan oleh sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, perkara ini adalah bid'atu wajib, ya, perkara bid'ah yang hukumnya wajib, keharusan. Ya, karena kalau mushaf Al-Quran tidak dibukukan, maka khawatir akan terjadi banyak penyimpangan atau sulitnya seseorang dalam menghafal Al-Quran, ya, sulitnya menyebar Al-Quran itu ke negeri-negeri kaum muslimin yang di dalamnya banyak, ya, kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran, ya. Banyak orang ketika diistimakan, diimlakan, dia bingung baca Al-Quran, maka perlu adanya mushaf yang disempurnakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disebar di negeri-negeri kaum muslimin. Itu contoh bid'ah yang wajib. Ulama Syafi'iyah juga membagi bahwasanya bid'ah itu ada hukumnya sunnah yang kedua. Bid'ah sunnah misalnya sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib, ya, yang dikerjakan secara berjamaah, kemudian salat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang hanya dilakukan 2 kali dalam bulan Ramadan, kemudian hidupkan kembali secara berjamaah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah contoh bid'ah yang sunnah menurut Syafi'iyah. Yang ketiga, ya, bid'ah mubah, bid'ah yang boleh-boleh saja, boleh ditinggalkan, boleh dilakukan, ya. Boleh ditinggalkan, boleh dilakukan. Sebagian memasukkan bahwa contohnya yaitu pengadaan Maulid Nabi, kemudian pengadaan perayaan Isra Mi'raj, kemudian pengadaan dalam bab muamalah. Misalnya dalam bab muamalah itu perkara yang enggak kita kenal dalam bab muamalah, contohnya jual beli pulsa, ya, yang itu enggak ada bentuk barangnya, dalam artian bisa kita pegang, ya, enggak ada bentuk barangnya, enggak bisa kita pegang, enggak bisa kita lihat, ya, hanya bisa kita rasakan kalau mungkin beli paket data, nelpon, SMS. Maka jual beli pulsa ini perkara yang mubah, ya, yang dalam syariat itu contoh kecil tidak dikenal pada zaman Nabi SAW. Dan ada bid'ah makruh, ya, misalnya bid'ah makruh itu makan pete mau berangkat sholat jamaah, ya, pete itu nggak ada zaman Nabi. Yang dilarang hadis An-Nasai itu adalah bawang, basol, wasaum, bawang merah dan bawang putih yang bau, ya, kemudian seseorang makan bawang tersebut kemudian sholat, ya, kemudian sholat. Maka seseorang yang nggak makan bawang merah, bawang putih, karena orang Arab itu biasa dicemil gitu, ya, dibuat salad. Kalau kita nggak makan seperti itu tapi makan pete, makan jengkol, ya, maka masuk ke umuman hadis tadi bahwa ini perkara bid'ah yang hukumnya makruh. Kemudian ada bid'ah yang haram. Nah, bid'ah yang haram itu semisal adalah perkara yang baru yang tidak diajarkan atau tidak pernah dikenal oleh syariat. Apa contohnya? Banyak,
ya. Semisal ganja, ya, ganja itu perkara muskir yang memabukkan, ya dalam syariat dilarang, ya, dalam syariat dilarang. Misalnya seseorang ketika mau sholat berjamaah dengan alasan yang diharamkan itu hanya khamr, hanya minuman keras, ya, sehingga dia mengkonsumsi ganja yang semisalnya, kemudian sholat, maka tetap sholatnya batal, sholat tidak sah. Itu contoh bidah yang makruh, bidah yang haram. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat, ya, kita perhatikan, kita perlu mengetengahkan beberapa perkara, yaitu beberapa yang sudah saya singgung di awal. Ketika seseorang ya itu terlampau tidak memboleh-bolehkan, kemudian terlampau memboleh-bolehkan, maka ini juga bahaya. Dua-duanya bahaya. Kita berada di tengah-tengahnya, ya, sebagaimana yang digariskan oleh ulama-ulama kita yang hanif, yang mulia, bahwasanya ketika seseorang itu beragama, maka menjadi moderat, menjadi pertengahan itu adalah keharusan, ya. Nah, teman-teman, misalnya tuh ini ada baiknya juga kritik, ya, ada baiknya juga kritik. Misalnya kalau kita menganggap bahwa Maulid Nabi, ya, Isra Mi'raj, nuzul Al-Qur'an, kemudian apalagi Muharraman, ya, kemudian tahun baru Islam dan yang lainnya, kita anggap baik tuh, ya, kemudian ada ulama yang membolehkan, maka teman-teman yang merasa bahwa itu adalah bid'ah hasanah, perkara baru yang baik, perlu menggarisbawahi amalan tersebut. Kenapa? Jangan sampai kita salah paham bahwa bukan berarti ketika para ulama itu membolehkan suatu amalan maka boleh selama-lamanya atau boleh tanpa ada batasan syariat. Subhanallah, di zaman sekarang kan seperti itu, teman-teman sekalian. Kita lihat Maulid Nabi misalnya, ya, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita lihat, kita perhatikan, Salahuddin Al-Ayyubi dan beberapa ulama yang membolehkan adanya Maulid Nabi ini, ya, itu membolehkan ketika Maulid Nabi itu diisi dengan apa? Dengan sedekah, dengan taklim, dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, dengan diceritakan kisah-kisah Nabi dari mulai lahirnya, menjelang lahir sampai wafatnya Nabi SAW, supaya menimbulkan ghirah, semangat di tengah-tengah kaum muslimin untuk berjihad, ya, membebaskan bumi Filistin atau Baitul Maqdis. Ya, maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, Maulid Al-Hanafi, Maulid As-Sana, Imam Nawawi rahimahullah, kita perhatikan Maulid Nabi itu isinya apa? Baik-baik saja. Ya, isinya taklim, isinya sedekah, isinya kebaikan-kebaikan. Bahkan full di bulan di bulan Maulid, ya, Rabiul Awal, itu full isinya taklim di masjid-masjid kaum muslimin yang berada di Qahirah atau di Mesir pada umumnya pada zaman itu. Artinya Maulid Nabi pada zaman itu isinya untuk membangkitkan kekuatan di tengah kaum muslimin. Ya, realitasnya para ulama kita sendiri, ulama Syafi'iyah, dan kita tidak menunggu teman-teman Salafi misalnya yang mengkritik tentang Maulid. Ulama kita juga mengkritik tentang Maulid yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin, ya, yang melanggar dari turunan Maulid. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah taala, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menegaskan tentang Maulid yang sangat dibenci. Ya, misalnya Maulid apa? Maulid Nabi, tetapi malamnya naudzubillah min dzalik dilakukan maksiat, ketelanjangan, misalnya buka baju sama-sama, kemudian menari, berjoget. Itu digariskan oleh para ulama salaf kita, ya, dikritik oleh para ulama salaf kita adalah Maulid yang mungkar dan harus ditinggalkan. Bahkan kalau kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ya, dalam Raddul Maulid, dalam judul itu mengatakan bahwasanya seseorang ketika mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian lebih banyak mudaratnya, lebih banyak sendau guraunya, tidak ada ilmu di dalamnya, kemudian terjadi bencana dalam artian pecah belah di tengah muslimin, ya, kemudian masjid bertambah dinistakan, dalam artian masjid tidak dimuliakan, maka beliau mengecam perkara ini. Jadi yang mengecam
bidah hasanah itu bukan hanya ulama-ulama dari Hanafiyah, dari Hanabilah, dari Malikiyah, tetapi Syafi'iyah sendiri pun mengkritik amalan kita yang terlalu memboleh-bolehkan. Ya, maka teman-teman sekalian yang kebanyakan remaja masjid ya, anak muda, ini hati-hati. Kalau ngadain bentar lagi Rajab ya, Isra Miraj ya, hati-hati. Antum dalam perkara agama ini memang ada yang membolehkan, tetapi bukan berarti terlalu boleh-bolehkan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Sehingga apa? Sehingga Isra Miratan, kemudian Maulidan, nuzulul Quran, ada yang joget-joget. Kan sudah banyak tuh realitas. Jangan kan joget-joget teman-teman. Ibnu Hajar Asqalani tadi menggariskan bahwa kesannya masjid tuh yang harusnya ada isi taklim. Kemudian karena adanya acara itu Maulid Nabi ya atau Isra Mi'raj, terjadi pengurangan terhadap kemuliaan nilai masjid. Anak lari ke sana kemari, kemudian ada joget-joget, kemudian ada musik yang kita nggak tahu artinya apa musik itu, musik mungkin Arab Amiyah ya, atau bahkan taklim itu nggak didengarkan secara baik seperti yang digariskan oleh para ulama. Itu para ulama sebagian besar itu tidak membolehkan, minimal makruh. Dan kita yakin seandainya Salahuddin Al-Ayyubi, Hajar Al-Asqalani, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Imam Nawawi sekalipun, dan yang lainnya, Imam Rafi'i sekalipun, ulama besar kita yang sangat menganjurkan maulid, hidup pada zaman sekarang, itu bakal mungkin menarik fatwanya, sebagian fatwanya. Karena kita lihat maulid Nabi dan perayaan yang lain itu sudah jauh daripada nilai yang ulama gariskan. Ya, maka hati-hati teman-teman sekalian ya, para takmir ya terutama ya. Takmir itu kalau nggak bisa mengurus orang dalam acara maulid, minimal nggak usah ngadain maulid, nggak dosa. Nggak bakal ketika nanti yang menghisab Allah Ta'ala itu bakal menghisab kamu nggak ngadain maulid masuk neraka, nggak mungkin. Yang Allah hisab itu nanti ketika seseorang ngadain maulid nggak mampu menjaga kemuliaan syariat, kemuliaan masjid. Bahkan nilai maulid itu jauh dari yang digariskan oleh para ulama. Dan antum, para asatidah, ya, para remaja masjid, para takmir sekalipun, itu bakal hisab Allah Ta'ala, bakal dimintai pertanggungjawaban ketika seseorang ngadain maulid tetapi jauh daripada yang digariskan oleh ulama kita. Hati-hati. Ya, kalau antum nggak mampu, nggak paham fikihnya maulid, nggak usah ngadain maulid. Nggak dosa. Bukan berarti kita nggak syafi'iyah gara-gara kita nggak ngadain maulid. Ya. Ini kan contoh kecil, kita seakan-akan kalau nggak ngadain maulid itu dosa. Bahaya ini. Nggak apa-apa maulid kalau bisa paham fikihnya. Nah, kita Masya Allah ya, kalau mau 17-an Agustusan itu mau ngadain acara, nanya dulu ke apalagi Satgas Covid ya, kemudian Pak Lurah, Pak RT, koordinasi mana yang lomba ini sesuai hukum, mana nggak sesuai hukum, mana yang teknisnya dibicarakan lah secara baik. Tetapi dalam masalah agama, Masya Allah, mau maulidan Nabi tapi nggak mau ngaji tentang bab maulid sebagaimana yang digariskan oleh ulama kita. Mau ngadain Isra Mi'raj tetapi nggak mau ngaji Isra Mi'raj. Mau ngadain nuzulul Quran tapi nggak mau ngaji gimana sih nuzulul Quran yang dibolehkan oleh para ulama, mana yang nggak boleh. Mau muharaman ya, mau yang lainnya, mau ini itu ya, mau tahun baru Islam tetapi nggak tahu fikih di dalamnya. Sehingga apa? Kita mau ngadain ibadah tapi menambah maksiat, menambah daftar maksiat, bahkan maksiat jariyah. Masya Allah. Coba ketika anak-anak muda kita ngadain lomba maulid itu joget-joget, apa manfaatnya? Itu malah menambah maksiat, mengiyakan maksiat yang di medsos dipindah ke masjid. Ya, itu realitas bahwasanya kita telisiklah diri kita sendiri, kota Bontang, dimanapun ada, maulid itu sudah jauh daripada tuntunan ulama. Maka kalau ada ulama yang mengkritik, ustadz yang mengkritik maulid Nabi yang sudah berlangsung, itu dianggap wahabi, dianggap salafi, ini kan lucu ya. Padahal bukan hanya ulama salafi, bukan hanya ulama Hanabilah yang mengkritik maulid, ulama kita sendiri juga mengkritik maulid. Pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala itu juga mengkritik maulid. Ya. Artinya jangan sampai perkara-perkara baru ini kita tabrak dengan melanggar syariat. Ya, paham teman-teman? Jangan sampai perkara ini kita ambil ya, dengan alasan ini boleh semuanya. Sehingga apa? Kita terlalu membolehkan, terlalu ifrat ya. Terlalu membolehkan suatu perkara sehingga kita menambah daftar maksiat.
ya. Perkara baru itu niatnya untuk menguatkan yang baku, ya. Ini ditulis oleh Syekh Ibrahim Khalil rahimahullah taala tentang bahwa perkara yang baru itu niatnya untuk menguatkan perkara yang sudah thawabit, yang sudah teguh kokoh. Misalnya tuh, kenapa seseorang ngadain maulid? Supaya dia makin cinta dengan sunnah Nabi, supaya makin girohnya terhadap Islam dan kaum muslim ini terbangun dengan kuat, dengan baik, sehingga diadain maulid Nabi ini supaya terngiang yang dalamnya bagaimana ketika Nabi itu lahir, bagaimana Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, bagaimana Nabi SAW berjihad, ya, melawan orang kafir, melawan orang munafik, ya, bersikap dengan orang munafik, bagaimana Nabi SAW bersikap di antara tengah-tengah para sahabat dan yang lainnya. Semuanya termaktub dalam diri seseorang, dan diulang maulid Nabi setiap tahunnya. Tujuannya apa? Menguatkan, ya, kaum muslimin. Jangan sampai tujuan mulia ini jauh daripada yang digariskan oleh syariat. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka kalau kita mengkritik maulid, itu bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti kita anti maulid. Enggak. Kita mengkritik nuzul Al-Quran, mengkritik Isra Mi'raj yang teknisnya itu jauh daripada tuntunan yang dibolehkan oleh para ulama, bukan berarti kita anti maulid, anti Isra Mi'raj, kita wahabi, ya, apa itu, kita radikal, kita anti bidah hasan. Enggak, tapi sebaliknya itu bentuk daripada pengagungan daripada pendapat para ulama, supaya jangan sampai dikotomi pendapat para ulama ini dibawa oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam syariat, orang-orang bodoh dalam agama. Kadang kita lucu, ya, dalam masalah dunia kita sungguh-sungguh, dalam masalah agama ala kadarnya, yang penting boleh lakukan saja. Ini bahaya, ya. Nah, kita juga perlu menggarisbawahi bahwasanya orang-orang yang tidak berpendapat dengan maulid yang digariskan oleh ulama secara baik, teknisnya dilakukan secara baik, itu kemudian mengharam-haramkan, kemudian tidak membolehkan, kemudian menolak bid'ah hasanah dan seterusnya. Seseorang memiliki hak jawab sebagaimana yang ditegaskan oleh dalam fikih, ya, bahwa perkara tersebut ketika masih khilaf, maka hak jawab, hak untuk kita melakukan pembelaan itu dibolehkan, tentunya dengan kapasitas ilmu, ya, yang dimiliki. Kita tentu mengutip para ulama, ya, yang membolehkan, dan kita menghargai pendapat yang tidak membolehkan. Masalahnya kalau seseorang misalnya sudah berkeyakinan itu tidak boleh, tapi dengan bahasa yang kasar, tetapi kemudian realitasnya paradoks, ya, berputar balik dan seterusnya. Misalnya tuh maulid Nabi nggak boleh, tetapi misalnya mengenang kisah hidup Albani, misalnya mengenang kisah hidup Ibnu Taimiyah, mengenang lahirnya Ibnu Utsaimin bin Baz, diadakan di beberapa tempat oleh beberapa ustadz, doktor misalnya. Ini kan tentu paradoks, ya, paradoks yang mengatakan bahwasanya penjelasan, ya, acara maulid, acara wafatnya ulama mereka itu boleh, kok acara lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak boleh. Tentu paradoks seperti ini banyak yang menjadi perdebatan dengan para ulama, yang kita orang-orang awam ini harusnya berada di tengah-tengah, ya. Tadi seperti yang saya gariskan, ketika milih pendapat bahwa ini boleh, bukan berarti tidak boleh terus-menerus, atau boleh tanpa melihat batasan syariat. Begitupun kalau antum berkeyakinan ini nggak boleh, ya kita hargai. Yang penting antum tidak menampakkan permusuhan di tengah kaum muslimin, ya, berpecah belah. Bahkan sebagian ulama, bukan ulama sih, sebagian ustadz itu bersikap kurang ajar terhadap beberapa ulama kita yang membolehkan maulid Nabi, ya, dengan beralasan bahwasanya Imam Syafi'i itu bisa benar, bisa salah. Kemudian mengutip pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah fahuwa ma yukhalifu syara' wa huwa muhdatsat, dalam Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Mereka menolak pendapat Imam Syafi'i yang masih atba'ut tabi'in, yang masih ketemu tabi'ut tabi'in, ya, tetapi mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian mengutip sebuah perkataan, mengutip klimaksnya, mengutip semua pendapat itu bisa diambil, bisa ditolak. Ini kan tentu agak
agak aneh, agak rancu ketika seseorang yang lebih ahli atau Syafi'i mujtahid mutlak ya harus berhadapan dengan Ibnu Taimiyah yang mujtahid di bawah mujtahid mutlak ya menurut para ulama. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Taala, inti daripada hadis ini banyak diskusi ya di antara para ulama yang sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab mereka. Ya, antum kalau baca Sunnah Ibni Abi Hasim dan yang lainnya itu bisa melihat bagaimana perdebatan hadis ini di antara para ulama itu sudah klimaks, sudah selesai. Dan ketika kita ingin berdiskusi masalah seperti ini, kita harus merujuk ke kitab-kitab para ulama, bukan kembali lagi ke qala wakila, katanya si anu, enggak. Kalau antum nggak mampu ya diam, cukup ikuti mana yang menurut ilmu itu benar, baik ikuti ya. Tugas kita sebagai orang awam, sebagai orang yang bukan ulama, itu tinggal mengikut para ulama ya, dengan terus mencari ilmu ya, dengan terus mencari dalil mana yang paling kuat, mana yang paling serak di hati kita, mana yang tenang, itu diikuti. Sehingga perdebatan seperti ini itu bukan jadi perdebatan yang tidak manfaat, tetapi menimbulkan kekuatan kaum muslimin. Jadi ada perdebatan yang menguatkan kaum muslimin, ada perdebatan yang melemahkan kaum muslimin, ada perdebatan yang menyibukkan kaum muslimin, ada perdebatan yang bahkan membuat produktif kaum muslimin. Ya, jadi perkara bid'ah seperti ini sudah selesai di tengah para ulama, dan jika ingin dibahas tentunya berada di majelis para ulama. Ya, bukan di media-media sosial yang itu sangat liar ya, di Facebook, di Instagram, Twitter dan lainnya. Ini kalau dibahas seperti ini nggak bakal berujung ya, semuanya bisa dibolak-balikkan ya. Misalnya hadza ma laisa minhu, itu bisa dikaidahkan ke dalam Ibnu Arabi ya, dalam kaidah bahasa, kaidah lugah kan bisa diputar balikkan ya. Begitupun kalimat kullu bid'atun dhalalah, begitupun pendapat Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, mahmudah dan madmumah. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Rajab Al-Hanbali dan yang lainnya, itu tentu jika dibentur-benturkan, kita sebagai orang awam itu terkesan kurang ajar terhadap ya pendapat qaul para ulama, itu kurang ajar. Tapi kalau kita tidak membenturkan, hadir di majelis ilmu ya, memang sudah berkompeten di bidangnya, berdiskusi masalah ini, tentu bahkan dianjurkan supaya keilmuan itu tetap ada ya, tradisi itu tetap berlanjut ya, supaya orang itu paham bahwasanya memang loh di antara perkara-perkara bid'ah itu masih masalah khilaf, masih terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan bid'ah itu hasanah dengan madmumah, ada yang mengatakan nggak boleh ya. Itu teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala. Maka jaga lisan kita, jaga ketikan kita, tangan kita di media sosial supaya tidak liar ya, supaya tidak kemana-mana. Jadinya nih perkara yang nggak produktif kalau di tengah tangan orang awam itu ya. Kalau seseorang punya ilmu ya, itu tentu jadi produktif, jadi perdebatan yang menambah khazanah keilmuan seseorang. Nah, banyak orang berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari pembenaran. Banyak orang berdebat bukan untuk melembutkan hati, tetapi untuk mengeraskan hati. Dari mana awal muasalnya? Untuk menang-menangan, untuk misalnya kita nggak punya kapasitas, kita debat di situ ya. Makanya teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum merasa bodoh baru belajar, cukupkan diri antum, lisan, tahan tangan antum dari berkomentar yang tidak penting di tengah-tengah kaum muslimin ya, di tengah-tengah kaum muslimin yang mana perkara tersebut masih ada ulama yang membolehkan ya, tahlilan misalnya masih sesuai kode syariat ya, baca Yasin tiap malam Jumat, Al-Waqiah, kemudian Al-Mulk dan yang lainnya ya, dalam tiap malamnya. Ini tentu perkara-perkara yang antum harus dudukkan, yang antum harus hati-hati supaya lisan antum, tangan antum tidak antum kotori dengan masalah seperti ini ya. Anak muda itu bukan hanya yang pintar dalam bersikap, tapi pintar juga dalam menjaga tindak perilakunya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya ini masih banyak bahasan, tetapi kalau kita
merujuk ke para ulama, ke kitab-kitab mereka. Saya rasa muhdatsatul umur, perkara bab bid'ah ini, perkara yang baru ini sudah cukup ya, sudah cukup. Inti daripada hadis ini kita ketengahkan, jangan sampai kita terlalu memboleh-bolehkan atau terlalu tidak memboleh-bolehkan ya. Masuk itu kita harus berada di tawasud ya, berada di pertengahan, di tengah kaum muslimin, moderat, yang berpatokan kepada pendapat para ulama yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan qaul para sahabat, qaul para ulama yang soleh, yang hanif, yang lurus. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik hidayah ya, kebenaran, kemudian maunahnya pertolongan dalam setiap kebaikan, niat untuk menimba ilmu, niat untuk menambah kebaikan dalam ibadah, niat untuk memperbaiki kaum muslimin, kemudian sehingga Allah ridha kepada kita, Allah masukkan kita kepada zumratul aulia, kepada barisan kekasih-kekasihnya, dan Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di surga Firdaus bersama Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Aku qali hada, kita coba dengan ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.